Mangga moderator. Oh, mohon moderatornya pada kusaha. Mangga kuduna ieu lah. Mohon. Atau Bu Emma. Bu Emma atuh, mangga bade ku Bu Emma mangga. Mangga Bu Emma. Bu Emma. Ya, mangga siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen yang telah memberikan tugas untuk membuat presentasi untuk mata kuliah analisis kurikulum. Baik, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Pak As, kemudian saya sendiri, kemudian ada Ibu Naimatur Rahmah dan Ibu Nurul Fitri. Baik, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul. Ya, silakan Ibu Nurul. Ya, tur nuhun Bu Emma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 sendiri, topik yang dibahasnya itu ada 2, yaitu apakah kurikulum matematika yang otentik itu dan konklusi. Nah, untuk poin-poin yang dibahas sendiri, untuk poin pertama itu ada 6 pembahasan. Yang pertama, kebutuhan atas suatu kurikulum matematika baru yang otentik. Kemudian yang kedua itu sifat-sifat dari kurikulum matematika sekolah yang otentik. Yang ketiga, apakah perubahan radikal itu mungkin? Yang keempat, dapatkah aktivitas-aktivitas nyata ditemukan atau diciptakan? Kemudian yang kelima, dapatkah para guru mengajarkan kurikulum reformasi? Yang keenam, menuju suatu teori perubahan kurikulum. Nah, untuk konklusi sendiri, dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu apakah matematika itu, kemudian kenapa matematika harus diajarkan di sekolah, dan yang ketiga, apakah suatu kurikulum matematika yang otentik itu. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih kurikulum yang otentik itu? Nah, istilah otentik sendiri dipakai sebagai label kurikulum yang didasarkan pada filsafat konstruksivis sosial tentang matematika. Nah, di sini terdapat pergeseran dalam artian dalam penekanan tidaklah baru karena banyak aspek dari gerakan reformasi telah diajukan sejak formalisasi matematika sekolah. Nah, yang barunya adalah konsensus yang sedang berkembang tentang tujuan-tujuan matematis baru untuk semua siswa yang didasarkan pada gagasan-gagasan konstruktivis sosial. Nah, di sini terdapat dilemanya yaitu kurikulum, yaitu tujuannya tidak dapat dicapai oleh kurikulum dan praktek-praktek pembelajaran absolutis di sekolah. Mangga dilanjut Bu Naim. Nah, selanjutnya kebutuhan atas suatu kurikulum matematika baru yang otentik itu yang seperti apa sih? Nah, yang pertama itu untuk melayani masyarakat dengan baik. Jadi kurikulum itu untuk melayani masyarakat dengan baik, sekolah-sekolah dan matematika sekolah harus dirancang ulang untuk merefleksikan tatanan sosial yang berbeda. Jadi mengikuti perubahan yang ada. Kemudian laju industri dan ekonomi telah memacu kesadaran masyarakat bahwa kita sedang beranjak ke suatu zaman industri yang baru, yang secara beragam disebut zaman super industrial. Nah, poin-poin kunci dari perubahan tersebut yaitu yang pertama, perubahan ini merupakan suatu realitas ekonomi, bukan sekedar abstraksi intelektual. Yang kedua, laju perubahan akan dipercepat oleh inovasi berkelanjutan dalam teknologi komunikasi dan komputer. Kemudian poin yang ketiga, teknologi-teknologi itu baru yang akan diterapkan terlebih dahulu pada pekerjaan industri tradisional. Akan segera memunculkan proses-proses dan produk-produk baru. Yang keempat, kecakapan-kecakapan komunikasi dasar akan menjadi lebih penting daripada sebelumnya, sehingga mengharuskan suatu masyarakat yang literasi intensi. Kemudian yang kelima,
seiring dengan peralihan dari suatu masyarakat industri ke suatu masyarakat yang yang kelima, seiring dengan peralihan dari suatu masyarakat industri ke suatu masyarakat yang berdasarkan merupakan suatu kesadaran atas perubahan dari perekonomian nasional ke perekonomian global. Mangga dilanjut, Bu Naim. Nah, pengaruh kondisi yang berubah terhadap sehingga hal tersebut memberi pengaruh kondisi terhadap matematika sekolah. Yang pertama, matematika di sekolah itu lebih banyak membutuhkan karena kecakapan analisis sangat dibutuhkan daripada sekedar mekanis. Selain itu, diperlukan standar literasi kuantitatif yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, perubahan penting dalam sifat matematika dan cara matematika digunakan. Yang ketiga, komputer dan kalkulator sangat mengubah dunia matematika. Tadi terdapat perubahan industri atau dunia kerja yang tadi sudah dibahas. Kemudian yang keempat, perubahan peminatan dunia kerja. Kebutuhan masyarakat atas suatu pendekatan pendidikan matematika yang memastikan pencapaian di seluruh spektrum demografinya adalah tidak dapat dipungkiri dan itu menjadi sesuatu hal yang penting. Kemudian yang kelima, pandangan yang aktif dan konstruktif atas belajar sejalan dengan pandangan sosial atau kultural atas matematika dan harus direfleksikan dalam cara matematika yang diajarkan di sekolah itu seperti apa. Kemudian yang keenam, tenaga kerja Amerika tidak dapat bersaing dengan pekerja dari negara lain karena pencapaian matematika siswa Amerika tidak sepadan dengan siswa dari negara lain. Nah, kondisi ini mengikuti perkembangan atau perubahan yang ada di Amerika, sehingga untuk poin 6 ini ditekankan mengenai tenaga kerja di Amerika atau perubahan-perubahan yang terjadi di Amerika. Nah, dari 6 poin di atas menimbulkan argumen bahwa perancangan matematika sekolah dan cara mengajarkannya adalah sesuatu hal yang penting karena kondisi lingkungan itu akan terus berubah. Mangga dilanjut lagi, Bu Naim, slide-nya. Nah, kemudian sifat-sifat dari kurikulum matematika sekolah yang otentik itu seperti apa? Nah, sifat-sifat ini berawal dari 1/4 abad yang lalu. Jadi ini untuk historinya. Komunitas sains matematika telah berjuang untuk mendefinisikan kembali matematika sekolah dan mencari garis besar untuk sifat-sifat yang dari suatu kurikulum yang merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, untuk mengupayakan hal tersebut, diberikanlah gambaran singkat mengenai tujuan-tujuan, pengetahuan, kerja para guru dan siswa, serta teknologi untuk visi ini. Nah, untuk merefleksikan pemikiran dari komunitas matematika tersebut, terdapat 3 tujuan. Dilanjut, Bu Naim. Slide-nya mangga dilanjut. Untuk tujuan yang pertama, tujuan ini untuk memberikan pemahaman tentang interaksi di antara matematika dan realitas. Kemudian, untuk menyampaikan fakta bahwa matematika seperti apapun lainnya dibangun pada pemahaman-pemahaman intuitif dan konvensi-konvensi kesepakatan, serta bahwa itu semua tidak bersifat kekal. Kemudian, mendemonstrasikan bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan bahwa sejarahnya ditandai oleh berbagai invensi, penemuan, dugaan baik itu dugaan baik atau buruk, dan bahwa perbatasan dari perkembangannya tertutupi oleh persoalan-persoalan yang tak terjawab serta menarik. Nah, kemudian untuk mengkontraskan argumen oleh otoritas dan argumen oleh evidensi dan bukti. Nah, ini untuk menjelaskan perbedaan antara tidak terbuktikan dan tidak disetujui, dan antara satu bukti yang konstruktif dan bukti yang non-konstruktif. Selanjutnya, untuk tujuan pertama ini, untuk mendemonstrasikan bahwa pertanyaan mengapa adalah penting untuk diajukan, dan bahwa dalam matematika, suatu jawaban tidak senantiasa dipenuhi dengan hanya memberikan bukti yang terperinci.
Jadi harus mengetahui kenapa hal tersebut terjadi. Kemudian untuk poin yang keenamnya, menunjukkan hal-hal kompleks terkadang sederhana, dan bahwa hal-hal sederhana terkadang adalah kompleks. Dalam matematika, seperti dalam bidang-bidang lainnya, tidaklah sia-sia kita mengkaji suatu hal yang tidak asing lagi, dan mempelajari suatu hal yang tampaknya sedemikian pelik. Nah, harapannya dari tujuan yang pertama ini, para pendidik dapat melihat bahwa matematika janganlah ketat atau jauh, bahwa matematika memiliki relevansi untuk hampir semua aktivitas manusia, dan bahwa matematika dapat menjadi berharga bagi siapapun yang tertarik padanya dengan tulus. Jadi ini harus benar-benar teraplikasikan di kehidupan. Ini terlihat dari kalimat relevansi untuk hampir semua aktivitas manusia. Nah, itu untuk tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, dilanjut lagi Bu Naim slide-nya. Nah, tujuan yang kedua ini menyatakan ada 4 tujuan yang menjadi tanggung jawab guru. Yang pertama, tanggung jawab guru ini memungkinkan setiap siswa untuk membangun dalam kemampuan-kemampuannya, kecakapan-kecakapannya, dan pemahaman matematis yang diperlukan untuk kehidupan dewasa, untuk pekerjaan, dan untuk studi dan pelatihan selanjutnya, sambil tetap sadar dan kesukaran-kesukaran yang dialami oleh beberapa siswi dalam upaya mereka untuk memperoleh suatu pemahaman yang tepat. Jadi, guru itu harus membangun siswanya sehingga mereka itu mendapat suatu pemahaman yang tepat atau memfasilitasi untuk memperoleh pemahaman tersebut. Kemudian yang kedua, melengkapi setiap siswanya dengan matematika seperti yang dibutuhkan untuk studinya dalam bidang studi lain. Yang ketiga, membantu tiap siswa untuk membangun sejauh mungkin apresiasi dan keasikan atas matematika itu sendiri, serta kesadarannya atas peran yang telah dimainkan dan akan terus dimainkan oleh matematika, baik dalam pengembangan sains dan teknologi maupun dalam pengembangan peradaban kita. Berarti yang ketiga ini, membantu siswa, guru itu membantu siswa supaya siswa itu mengetahui fungsi dari matematika sendiri, itu adalah penting. Kemudian, tanggung jawab yang keempat yaitu menjadikan para siswa sadar bahwa matematika memberinya suatu alat komunikasi yang tangguh. Dilanjut, Bu Naim. Nah, untuk tujuan ketiganya, untuk tujuan ketiga ini mencantumkan 4 tujuan kemasyarakatan dan 5 tujuan untuk siswa. Kemasyarakatan ini dimaksudkan yaitu tujuan sosial yang bersifat umum untuk pendidikan matematika. Yang pertama, pekerja-pekerja yang melek matematika. Nah, lapangan pekerjaan yang menuntut teknologi di masa kini dan masa depan akan mensyaratkan pemahaman matematis dan kemampuan untuk merumuskan serta memecahkan permasalahan kompleks, seringkali bersama-sama dengan orang lain. Jadi ini mengikuti perubahan di mana lapangan pekerjaan itu akan berubah dengan menggunakan teknologi yang ada pada masa sekarang. Kemudian yang kedua, belajar sepanjang hayat. Kebanyakan pekerja akan sering berganti pekerjaan dan hal tersebut menuntut untuk terus belajar. Nah, pekerja-pekerja tersebut akan banyak sekali berganti pekerjaan sehingga untuk dapat beradaptasi dengan pekerjaan tersebut dituntut untuk terus belajar. Oleh karena itu, belajar sepanjang hayat. Kemudian, tujuan sosial yang ketiga yaitu kesempatan untuk semua. Artinya, matematika harus mungkin diakses oleh semua siswa, karena matematika telah menjadi saringan untuk menentukan pekerjaan dan partisipasi penuh dalam masyarakat. Tujuan sosial yang terakhir yaitu pemegang hak suara yang berwawasan. Karena teknologi semakin kompleks, partisipasi warga negara memerlukan pengetahuan dan pemahaman teknik, terutama dalam kecakapan-kecakapan dalam membaca dan menginterpretasikan informasi yang kompleks. Nah, dari tujuan-tujuan sosial ini akan menuntut siswa yaitu mathematically powerful, yaitu suatu frase kunci yang dipakai oleh NCTM untuk mendeskripsikan hasil-hasil yang diinginkan dari persekolahan. Nah,
selanjutnya, kalau tadi itu 4 tujuan sosial, nah yang sekarang dari tujuan yang ketiga ini ada 5 tujuan untuk siswa. Yang pertama, belajar untuk menghargai matematika. Nah, berarti memahami evolusinya atau perubahannya dan peranannya dalam masyarakat serta sains. Sehingga ketika memahami perubahannya atau proses perubahannya, peranannya dalam masyarakat serta sains, siswa itu akan belajar untuk menghargai matematika karena perannya yang sangat besar. Yang kedua, menjadi yakin atas kemampuan diri sendiri. Nah, ini maksudnya meyakini kemampuan berpikir matematis diri sendiri dan memiliki kemampuan untuk memahami situasi-situasi dan memecahkan permasalahan. Yang ketiga, menjadi seorang problem solver matematika. Nah, ini maksudnya hal tersebut bersifat mendasar untuk menjadi warga negara yang produktif dan menuntut pengalaman dalam memecahkan beragam permasalahan yang non-rutin dan diperluas. Karena problem solver itu sangat dibutuhkan siswa untuk menjalani kehidupannya. Kemudian yang keempat, belajar untuk berkomunikasi secara matematis. Maksudnya mempelajari berbagai tanda, simbol, dan istilah dalam matematika. Dan yang terakhir, belajar untuk bernalar secara matematis. Artinya, siswa dapat membuat dugaan-dugaan, mengumpulkan evidensi, dan membangun argumen-argumen matematis. Nah, itu mengenai tujuan. Kemudian selanjutnya mengenai pengetahuan akan dilanjutkan oleh Pak Aas, tapi sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Mangga Bu Emma, hatur nuhun. Mangga, hatur nuhun Bu Nurul. Ya, untuk materi yang berikutnya akan dipaparkan oleh Pak Aas. Silakan Pak Aas. Pak As, punten di-unmute dulu. Ya, mohon maaf. Pengetahuan kurikulum harus diresapi oleh tujuan-tujuan dan pengalaman-pengalaman itu sedemikian hingga itu dapat menjadi hal-hal yang lazim dalam kehidupan para siswa. Tujuan-tujuan ini merefleksikan suatu pergeseran dari praktek tradisional merangkum hasil-hasil matematis yang diharapkan sebagai pengetahuan, skill, konsep, dan application ke suatu penekanan pada disposition, attitude, dan belief yang lebih luas tentang sifat dari pengetahuan matematis dan tentang berpikir matematis seseorang. Ketiga tujuan ini semuanya secara implisit merefleksikan suatu filsafat konstruktivis sosial tentang matematika. Mangga, Bu Naim. Muatan matematika sekolah harus dibatasi. Faktor ini mengarah pada kontroversi antara matematik sebagai sains dan matematik sebagai bidang studi di sekolah. Untuk membangun suatu kurikulum, seseorang perlu membagi-bagikan dan mengurutkan gagasan-gagasan matematik untuk pembelajaran. Pengetahuan matematika dalam pandangan sekarang ini memiliki arti belajar untuk melakukan matematika daripada mengetahui tentang matematika. Dalam The NCTM Standards tahun 1989, sebagian besar muatan tentang topik-topik yang tidak asing lagi. Namun, topik tersebut didekati dengan suatu penekanan berbeda, karena isunya bukan sekadar muatan matematik, apa yang harus diliput, tetapi juga apa artinya para siswa mengetahui muatan itu, serta bagaimana mereka berusaha mengetahuinya. Perbedaan di antara gagasan konstruktivis tentang doing dan gagasan absolutis knowledge about barangkali menjadi jelas oleh suatu analogi dengan hal-hal lain yang dilakukan orang, seperti bermain bola basket, menerbangkan pesawat, atau belajar memainkan sebuah alat musik. Apa yang disebut doing mathematics melibatkan pemecahan masalah, pembangunan model-model matematis, abstraksi, invensi, pembuktian, dan sebagainya. Mengatras, Bu Naim.
Sangat penting siswa mempelajari beberapa konsep matematis dan berlatih beberapa prosedur supaya mereka dapat menjadi pelaku yang cukup terampil, tetapi penting pula semua siswa memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan perform pada tingkat kemampuan mereka. Tujuan dari sekolah adalah untuk menuju belajar siswa. Maka peranan guru harus melengkapi peranan siswa, bukan sebaliknya. Disayangkan apabila pengetahuan dianggap sebagai mengetahui, bukan sebagai melakukan. Kerja para siswa jangan lagi bertindak dalam struktur-struktur orang lain, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain, serta menantikan guru untuk memeriksa jawaban. Bukan pula suatu perkara mengevaluasi pengetahuan menurut jawaban-jawaban yang benar atau salah. Siswa harus dapat belajar dan memahami konsepnya sendiri. Kerja para guru adalah mendukung, mengangkat, mendorong, dan dalam setiap cara mempermudah kreasi pengetahuan oleh para siswa. Lebih lanjut, mereka harus menciptakan suatu lingkungan belajar kolaboratif di mana siswa dapat mengeksplorasi dan menyelidiki permasalahan. Kemahiran yang harus dimiliki guru menurut NCTM dalam terbitan yang berjudul Professional Standard for Teaching Mathematics tahun 1991 yaitu: yang pertama, memilih tugas-tugas matematika untuk melibatkan minat-minat dan intelek para siswa. 2. Memberi kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang matematika yang sedang dipelajari dan aplikasinya. Yang ketiga, mengelola wacana ruang kelas dalam cara uang mengangkat investigasi dan perkembangan ide matematis. Menggunakan dan membantu siswa dalam cara penggunaan teknologi dan alat bantu lainnya untuk mengejar investigasi matematis, mencari dan membantu para siswa untuk mencari koneksi pada pengetahuan sebelumnya dan yang sedang dibangun, memadu kerja individu, kerja kelompok kecil, kerja kelas keseluruhan, teknologi. Satu, teknologi hendaknya dapat terlibat dalam penyelesaian problem solving matematika, baik berbentuk rekaman, video, kalkulator, dan komputer sebagai alat bantu bagi para siswa. Evaluasi harus melibatkan penilaian-penilaian oleh para siswa dan guru mereka atas koherensi dari presentasi-presentasi, penalaran yang diberikan, dan sebagainya. 2. Ada kesepakatan umum dalam komunitas pendidikan sains matematik tentang tujuan dari gerakan reformasi dan tentang visi kurikulum yang dibutuhkan. 3. Upaya untuk mengubah praktek persekolahan harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Pemicu untuk perubahan datang dari sumber-sumber personal, profesional, masyarakat, dan sumber sosial lainnya. 4. Program-program pendidikan yang menganggap gerakan reformasi matematik sekolah perlu dibuat dan diimplementasikan. Namun demikian, keberhasilan implementasi ini tidak akan terjadi. 5. Kesukaran tersebut dikarenakan berbagai faktor mulai dari karakteristik inovasi itu sendiri hingga struktur budaya yang dipengaruhi oleh perubahan ini. Tingkat paling kompleks dari berkenaan dengan nilai-nilai seperti meminta para guru untuk lebih menghargai ruang kelas yang aktif daripada yang diam. Ya, lanjut Bu Naim. 4 tantangan atas budaya matematika yaitu: 1. Harapan bahwa semua siswa akan mempelajari matematika yang lebih banyak lagi dan agak berbeda, melibatkan sekumpulan tujuan yang sangat berbeda. 2. Para siswa harus belajar melakukan matematika sehingga semua siswa melihat bahwa matematika dapat dipahami adalah hal yang sangat lain. 3. Membawa para guru dan siswa ikut serta dalam jenis upaya pemaknaan sense making
seperti yang dibayangkan, suatu jenis komunitas wacana yang berbeda akan perlu dikembangkan. NCTM 1991. 4. Lingkungan teknologis pada siswa dan guru adalah hal yang berbeda. Apakah perubahan radikal itu mungkin? Perubahan itu mungkin, tetapi perubahan besar-besaran itu sulit. Hal tersebut berdasarkan argumentasi Belak dan Kleber 1977, The Conference Board of the Mathematical Science 1975, dan Goodlad 1976, sangatlah sukar bagi kita untuk mendapatkan bukti-bukti bahwa apa yang para guru dan siswa lakukan di sekolah-sekolah telah berubah secara signifikan. Goodlad dalam tinjauan ulangnya tentang sejumlah upaya untuk mengubah-ubah praktek-praktek pengajaran berkesimpulan bahwa sekolah-sekolah adalah lembaga-lembaga yang sangat stabil, yang secara inheren tahan terhadap perubahan-perubahan. Selain itu, gerakan reformasi matematika sekolah tidak sejalan dengan gagasan-gagasan tentang reformasi sekolah yang dipegang oleh banyak penentu kebijakan pendidikan. Terlalu sering inovasi gagal mempertimbangkan orang-orang yang terlibat. Meski para reformis merasa yakin bahwa perubahan adalah hal yang mungkin, itu tidak akan mudah. Para reformis harus sadar benar atas rintangan-rintangan yang perlu diketahui dan ditanggulangi. Sudah Pak As, sepertinya. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Naim. Terima kasih Bu Emma. Silakan. Ya, hatur nuhun Pak As. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Naimatur Rohmah. Silakan Bu Naim. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai dapatkah aktivitas-aktivitas nyata ditemukan atau didapatkan. Pada dasarnya pembelajaran itu dibangun dari suatu permasalahan dan terdapat dua asumsi. Yang pertama, kerja pada masalah-masalah akan mempertinggi belajar. Yang kedua, aktivitas-aktivitas yang sesuai akan ditemukan yang akan menghubungkan gagasan dan prosedur baik dalam topik maupun muatan lainnya. Pada dasarnya, partisipasi aktif berimplikasi bahwa program matematika itu haruslah berupa aktivitas yang dapat mengembangkan pengetahuan atau kecakapan. Selanjutnya, membangun sekumpulan aktivitas saja itu tidak akan cukup untuk pembelajaran matematika. Oleh karena itu, hal yang dikonstruksi oleh individu bergantung pada tingkatan tertentu yang dibawa dalam situasi yang cocok untuk aktivitas yang mengarah pada suatu tujuan. Poin selanjutnya, kurikulum yang dimaksudkan itu hanya dapat memasukkan dugaan-dugaan tentang apa yang menarik bagi siswa dan membawa siswa menuju pengembangan daya matematis. Selanjutnya, kurikulum yang sebenarnya itu yaitu tergantung pada pilihan guru, dan kurikulum yang tercapai itu tergantung pada minat dan pengetahuan awal siswa. Potensi manfaat aktivitas kulikuler itu yang pertama, aktivitas harus merefleksikan objek-objek matematis yang dimasukkan. Yang kedua, aktivitas itu harus merefleksikan apa yang kita ketahui tentang belajar siswa. Para psikolog mengemukakan pengetahuan tentang konsep, kecakapan, dan konteks yang berkaitan dengan siswa, yaitu skema. Skema ini berkembang dalam waktu yang cukup lama dan kontinu pada setiap peristiwa kontekstual yang terkait. Kemudian, pengembangan skema ini mampu mengangkat kecakapan problem solving dan meningkatkan kembali materi kontekstual. Jika informasi yang disajikan dalam latar kontekstual, maka transisi konsep dan prosedur itu cenderung mudah diingat. Kegagalan yang terjadi sering pada pengembangan algoritma yang kacau.
Kemudian, Nusban dan Novik pada tahun 1982 itu menyatakan terdapat 3 bagian rancangan pembelajaran yang mampu mendorong siswa ke dalam kontekstual yang diinginkan. Yang pertama yaitu exposing event, itu mendorong siswa untuk mengeksplorasi konsepsi siswa sendiri untuk memahami suatu peristiwa. Yang kedua yaitu discrepant event berfungsi untuk sebagai anomali yang menghasilkan konflik kognitif. Selanjutnya yaitu kesukaran instrik dari matematika dan permasalahan disebabkan mengabaikan makna untuk notasi bersama atas pengetahuan yang akan beralih ke situasi baru. Cara seperti itu dapat mendorong siswa ke dalam pemahaman jangka panjang. Selanjutnya yaitu berikut merupakan sifat intrinsik pada pengajaran konstruksi pengetahuan matematis. Yang pertama yaitu situasi didaktik, yang kedua yaitu keragaman ekspresi, yang ketiga yaitu dialog, yang keempat yaitu diagnosis, yang kelima yaitu devolusi, dan yang keenam yaitu disimilaritas. Selanjutnya yaitu mengingat tuntutan reformasi, terdapat sejumlah studi yang mengkaji guru dan siswa menjadikan ruang kelas sebagai tempat di mana siswa dapat memperoleh alat-alat kognitif yang tangguh untuk matematika. Guru juga harus memakai media tersebut karena guru membutuhkan pengalaman dalam jenis pengarahan. Menuju suatu teori perubahan kurikulum, data mengenai reformasi sangatlah luas dan kaya. Bagaimana seseorang menggunakan data tersebut untuk reformasi kurikulum? Prosedur-prosedurnya itu ada 5, yaitu yang pertama teori adalah konstruk sosial yang dibangun oleh sekelompok orang. Yang kedua yaitu minat yang sama dalam kelompok itu berkenaan dengan fenomena dunia nyata. Yang ketiga yaitu penjelasan yang diberikan oleh teori itu dalam bentuk pernyataan. Yang keempat yaitu pernyataan menggunakan sintaksis yang disepakati. Yang kelima yaitu menyatakan pernyataan itu diuji dengan evidensi memakai prosedur yang disepakati. Selanjutnya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Naim. Ya, untuk materi yang berikutnya, saya akan menjelaskannya sendiri, dimulai dari konklusi apakah matematika itu. Sebetulnya banyak sekali penjelasan mengenai definisi dari matematika. Dimulai dari matematika adalah suatu seni kuno dan sejak semula inilah yang paling bersifat hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Dan juga paling besar-besaran bersifat praktis di antara usaha-usaha manusia yang lainnya. Nah, ini mundur ke belakang sejauh tahun 1800 sebelum Masehi, bangsa Babilonia telah menyelidiki sifat-sifat abstrak bilangan, dan di Athena, Yunani, geometri memperoleh status intelektual tertinggi. Jadi matematika sudah ada sejak 1800 sebelum Masehi. Kemudian di samping pemahaman teoritis yang di atas, matematika mekar atau berkembang sebagai alat bantu sehari-hari untuk misalnya untuk mensurvei daratan, untuk navigasi, dan untuk ilmu teknik pekerjaan-pekerjaan dalam masyarakat. Kemudian permasalahan praktis dan upaya pendalaman teoritis telah saling menstimulasi satu sama lain, dan dengan demikian mustahil kita dapat memisahkan dua segi ini. Kemudian untuk ini suatu yang orang lakukan. Para pembaharu kulikuler sekarang mendukung perubahan agar semua siswa belajar untuk melakukan matematika. Nah, ini bisa juga matematika disebut sebagai ibu dari segala ilmu pengetahuan. Selanjutnya Bu Naim. Selanjutnya Bu Naim, the next. Ya. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya, kenapa matematika harus diajarkan di sekolah-sekolah?
Banyak sekali alasan yang bisa diberikan kenapa matematika harus diajarkan di sekolah-sekolah. Yang pertama adalah karena matematika penting di dalam masyarakat kita. Jelas banyak orang memiliki kebutuhan fungsional untuk mengetahui matematika. Berdasarkan bahwa revolusi informasi di dalam masyarakat kita bukanlah sekedar mitos, tetapi merupakan realitas. Ada klaim bahwa konsep-konsep dan prosedur-prosedur fundamental yang harus dipelajari oleh para siswa juga adalah sekarang diasumsikan bahwa semua siswa harus mempelajari lebih banyak lagi matematika dan mempelajari matematika yang berbeda. Ya, silakan Bu Naim. Slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk pertanyaan atau materi yang berikutnya adalah apakah struktur dari kurikulum matematika saat ini? Kemudian, kenapa kurikulum itu diorganisasikan dalam cara ini? Nah, untuk struktur kurikulum pada sistem persekolahan saat ini adalah suatu sistem yang koheren, didasarkan atas ide-ide absolutis. Persekolahan itu barangkali ketinggalan zaman dan tidak zaman. Mulai direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di-share screen lagi mungkin, Bu Naim. Ya, baik. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai apakah struktur dari kurikulum matematika saat ini dan kenapa kurikulum diorganisasikan dalam cara ini. Nah, untuk sistem persekolahan saat ini, sistem yang dipergunakan itu adalah suatu sistem yang koheren, didasarkan atas ide-ide absolutis. Kemudian sistem persekolahan itu barangkali ketinggalan zaman dan tidak cocok untuk zaman sekarang. Tetapi semua partisipan, baik itu para siswa, guru, administrator, dan orang tua, memahami peran dan tanggung jawab mereka. Tradisi-tradisi telah berevolusi pada beberapa dekade yang menentukan aturan-aturan dan regulasi-regulasi dari sistem tersebut. Kemudian untuk sistem secara keseluruhannya masihlah dua sistem dari zaman industri, yaitu keterampilan-keterampilan biasa untuk semua pekerja, serta pengetahuan dan keterampilan-keterampilan khusus untuk kalangan elit. Penawaran-penawaran pelajaran, syarat-syarat kredensial, prosedur-prosedur ujian, dan sebagainya yang berlaku saat ini, merefleksikan semua sejarah tersebut. Silakan di next, Bu Naim. Ya, untuk yang berikutnya, apakah suatu kurikulum matematika yang otentik itu? Nah, untuk pengajaran matematika yang otentik dimulai dengan visi matematika sekolah yang dihadirkan dalam Curriculum Evaluation Standard for School Mathematics oleh NCTM pada tahun 1989. Nah, visi itu diantaranya adalah yang pertama, kekuatan matematika untuk semua dalam suatu masyarakat teknologi. Kemudian, matematika sebagai sesuatu yang seseorang lakukan, memecahkan masalah, berkomunikasi, melakukan peneralan. Kemudian yang ketiga, suatu kurikulum untuk semua yang mencakup rentang luas muatan, beraneka ragam konteks, dan hubungan-hubungan atau koneksi yang disengaja. Kemudian yang keempat, belajar matematika sebagai suatu proses yang aktif dan konstruktif. Kemudian yang kelima, bahwa visinya itu adalah evaluasi sebagai cara memperbaiki pembelajaran, belajar, dan program-program. Silakan yang berikutnya, Bu Naim. Nah, untuk visi utopia mengasumsikan bahwa pengajaran matematika yang otentik memiliki konteks sosial yang bersifat yang memerlukan redefinisi literasi massa dari pelatihan dasar ke pemberdayaan universal potensi manusia.
Dengan demikian, di sini dibayangkan suatu gambaran pengajaran matematika yang berbeda secara radikal, tetapi didukung sangat kuat. Nah, ini untuk singkatnya, visi utopia menuntut guru untuk dapat, yang pertama adalah menciptakan situasi-situasi di mana para siswa dapat mengeksplorasi permasalahan, memunculkan pertanyaan-pertanyaan, dan merefleksi pola-pola. Kemudian yang kedua adalah bahwa visi utopia menuntut para guru dengan pengetahuan akademik dan pedagogis mereka untuk bisa menyediakan pendekatan-pendekatan yang fleksibel, yang mendorong representasi yang informal dan banyak cara sambil membantu perkembangan sedikit demi sedikit dalam bahasa matematika. Silakan yang berikutnya, Bu Naim. Oh iya, alhamdulillah semua materi sudah disampaikan oleh kelompok kami, oleh Pak Aas, Bu Nurul, Bu Naim, dan saya sendiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.